Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramacyber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan cobain Steam. Jadi sebelumnya itu kan kita udah pernah bahas di sini ya teman-teman ya, di pembahasan sebelumnya yang gagal. Nah, ketika kita cobain pakai Proton. Nah, sekarang enggak ya. Tadi di sini kita akan coba langsung install di Linux 22.04 atau Jammy Jellyfish. Nah, caranya sama yang kayak kemarin sebenarnya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai installer Steam yang ada di sini nih. Walaupun sebenarnya di Snap juga sudah ada ya untuk Steamnya, tapi di sini aku prefer pakai ini teman-teman. Nah, di sini dia support untuk Chrome OS juga sebenarnya teman-teman di sini. Nah, tapi di sini kita akan install yang untuk ada logo Steam atau di situ bisa dibilang Linux teman-teman. Karena di sini kita bisa akses berbagai macam game-game ya ataupun aplikasi yang sudah kita miliki. Oke, walaupun di sini nanti ini kita fokus ke Linux ya, tadi tidak ke Proton atau ke Windows ya, seperti itu. Caranya gampang ya, ini teman-teman tinggal open. Nah, di Linux 22 ini sudah ada software install teman-teman. Jadi kita tidak perlu install GDB ya teman-teman, karena ini udah ada software install yang LTS ya teman-teman ya, 22.04 LTS yang dia memiliki support 5 tahun. Oke, Steam Launcher. Oke, sudah, dan itu sudah keinstall. Jadi gampang sebenarnya teman-teman ya. Gampang seperti ketika kita itu install Chrome, browser Chrome, kita juga langsung dari situs resminya bro. Oke, dan ini dia teman-teman untuk Steam ya, kita buka. Dan pertama kali kita buka itu dia akan muncul kayak gini, the package state seems outdated ya. Kita masukkan password dulu teman-teman, kita akan update. Press return, tinggal kita enter aja di keyboard teman-teman. Oke, enter. Oke, enter lagi teman-teman kalau sudah. Di sini ada press return to process the installation. Oke, tunggu aja di situ. Nah, itu ya, itu kita akan download beberapa teman-teman di situ. Itu ada informasinya, dan ini kita akan download 29 MB, nantinya jadi 11 MB kayak gini teman-teman. Alright, seperti biasa ya, proses instalasi Linux itu tidak terlalu ribet sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya ini butuh pembiasaan aja. Kalau misalnya belum pernah nyemplung di sini, memang kesannya itu kayak itu kok isinya teks-teks doang gitu ya, beda sama Windows yang dia sudah grafikal gitu ya. Walaupun di Linux ini juga grafikal, sebenarnya udah ada grafikal, jadi tidak melulu pakai terminal teman-teman. Jadi tenang aja sih sebenarnya. Sebenarnya kelebihan si Linux ini adalah ketika kita itu misalnya beli laptop yang kosongan misalnya, tapi sebagian besar laptop itu sekarang sudah ada OEM ya, Windows OEM gitu kan. Tapi kalau ada yang kosongan biasanya harganya jauh lebih murah gitu ya, dan kita bisa install Linux. Atau laptop second ya, laptop second. Cuman aku jarang ya sekarang untuk beli yang second, karena memang harus teliti teman-teman kalau beli yang second itu. Dan biasanya yang bagus itu yang bekas kantor itu, yang jarang dipakai. Oke, updating Steam. Nah, ini download ya, pastikan ya koneksi internet teman-teman, karena di sini dia membutuhkan koneksi internet gitu ya. Jadi kalau aku ini downloadnya di rumah ini, wah koneksi internetnya lemot teman-teman. Aku belum berlangganan internet rumahan. Jadi kita masih pakai yang kuota, dan beberapa bulan ini kita pakai yang unlimited, dan cuman ada batasan kecepatan teman-teman, cuman 1 MB ya, 1,5 Mbps, megabit ya, megabit bro. Bayangkan itu kalau upload dan download. Kalau yang pakai kuota lumayan sih, cuman boros kuotanya, kuotanya jadi gampang habis. Pengennya sih yang tanpa FUP, tapi nggak ada ini. Biasanya ada batasan kalau FUP gitu ya teman-teman, jadi yang nggak ada FUP nya gitu, yang pengennya gitu kan. Jadi kita upload dan download itu gak kepikiran melulu masalah itu kuota, apalagi FUP juga ya, kan sama aja unlimited, tapi ada FUP yang nggak unlimited ya.
gitu bro. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi ini sudah kita bisa login. Nah, Steam itu sekarang itu loginnya gampang teman-teman. Kalian bisa pakai QR code langsung ya dari smartphone kalian yang sudah kalian setting sebelumnya, yang menggantikan Steam Guard yang biasanya ini Steam Guard yang teman-teman, Steam Guard yang pakai QR. Biasanya kan pakai itu ya, yang Steam Guard tapi yang email. Cuman kalau pakai QR ini lebih praktis. Tinggal kita scan aja bro dengan smartphone, gak perlu mikir password dan username, tinggal scan. Oke. Ini tadi aku ganti wallpaper teman-teman, dan ini kita scan dan kita akan langsung login teman-teman seperti ini. Pastikan kalian sudah setting ya di smartphone kalian supaya kalian itu bisa login dimanapun kalian berada dengan gampang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ya tampilannya sama ya kayak di Windows, kita udah bahas berkali-kali di sini ya, entah itu di Chromebook maupun di Linux ya, di beberapa kita udah bahas tentang Steam. Nah tentunya di sini teman-teman, dari pengalaman yang kita alami kemarin ketika kita kemarin itu kita cobain Hproton di sini. Yang eksperimen, salahku itu di situ, jangan ya eksperimen. Kalau eksperimennya belum stabil ya, jadi malah error. Dan sekarang di sini kita akan coba murni langsung kayak Steam Deck ya teman-teman ya, Steam Deck. Jadi kita coba pakai yang memang support untuk Linux. Ini banyak sekali aplikasi software maupun game yang dia itu hanya support Windows dan Mac. Kalian bisa lihat di bagian itu udah ada keterangannya ya, available for nya. Tuh kalian lihat di sini, ini ada banyak sekali yang Windows teman-teman. Jadi di sini target kita adalah kita menjalankan yang benar-benar sudah disesuaikan untuk Linux. Nah termasuk ini nih, Elon Simulator, terus ini Eurotrack, ini juga sudah support untuk Linux. Kita bisa langsung install teman-teman. Jadi diusahakan di sini kalian install yang dari sini ya, walaupun di Steam ini dia juga sebenarnya library-nya kita bisa pakai yang di Windows. Cuman di sini tak sarankan ketika kita itu pakai Linux ya teman-teman ya. Kita pakai Linux ya, kita pisahkan dulu untuk Windows dan Linux. Kita pakai Linux, usahakan kalian itu install dari sini langsung teman-teman, jadi di Linuxnya. Jadi biar nanti installer yang kalian dapatkan itu memang udah yang versi Linux gitu ya teman-teman, seperti itu, bukan yang Windows. Kan kita bisa atur juga kan untuk penyimpanannya. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpan game-game di external storage juga sudah bisa. Nah tapi kalau misalnya kita downloadnya itu dari Windows ya, itu yang biasanya jadi perbedaan ya, bisa jadi permasalahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita installnya langsung dari Linux kayak gini, dan nanti kita juga bisa simpen di SD card misal, ataupun di external storage SSD gitu ya, yang eksternal kayak gitu ya. Oke, gitu teman-teman, seperti itu. Nah ini juga banyak sekali game-game yang dia itu memang sudah support Linux ya teman-teman. Di situ The Way of Life Free Edition. Nah ini kita akan coba mainkan ini deh. Oke, kita download dulu ya teman-teman. Jadi kita download ulang gitu ya. Dan ini untuk Master Duel sayang sekali tidak support untuk Linux. Sims 4 juga sama. Ini ada Shipping Manager, dia support Linux. Jadi banyak juga untuk software maupun aplikasi Steam yang dia itu memang sudah support Linux teman-teman. Jadi tenang aja, walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bilang ini kalau kalian itu adalah seorang gaming ya, saya rasa untuk Linux masih belum oke ya buat kalian ya teman-teman. Cuman kalau misalnya yang tidak terlalu apa ya, gamers banget kayak aku kayak gini teman-teman, nah ini saya rasa untuk beberapa yang game-game simulator ataupun game-game balapan, nah kayak gini udah banyak sekali yang support ya, walaupun yang nggak terkenal gitu ya, nggak masalah sih. Sama ini Battle of Chess ini juga sama, aku juga udah, ini aku beli ya teman-teman, jadi pas sale. Jadi aku tuh suka ini kan chess kayak catur yang tadi ya, aku suka ada animasinya. Ternyata udah support untuk Linux. Ini Age of Empire sayang sekali dia hanya untuk Windows ya, walaupun kalau di layar compatibility ada yang ini ya teman-teman, ini termasuk gold. Cuman di sini ketika kita pakai layar compatibility itu agak gimana gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Jadi kita pakai ini ya, virtual machine di sini.
untuk menjalankan Windows ya teman-teman. Jadi tak sarankan sih itu. Kita belum cobain langsung di sini untuk virtual machine ketika kita pakai. Kemarin itu bahas tentang sebentar, ini local drive. Oke. Nah, kemarin kan kita bahas tentang itu ya, tentang Affinity ketika kita install di VirtualBox Windows 10 gitu ya. Dan ini juga sama saja teman-teman ya, sebenarnya bisa juga gitu ya. Jadi kita jalankan Steam di Windows tersebut gitu ya teman-teman. Dan itu possible gitu ya ketika kita itu seperti itu, dan kalian bisa menjalankan berbagai macam game-game dan aplikasi yang Windows gitu ya teman-teman, seperti itu. Cuman ya itu kurang maksimal saya rasa kalau misalnya kalian pakai virtual machine untuk ngegame. Oke, kita coba di sini. Yap. Sorry ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya udah tak rekam teman-teman, udah tak rekam. Jadi gamenya itu menarik banget, dan ternyata memang benar untuk grafisnya dan lain sebagainya ketika kita itu install yang memang sudah support untuk Steam Linux. Ini gamenya itu benar-benar kayak kita itu pakai Windows ya, kita Steam jalankan Steam game pakai Windows seperti itu teman-teman. Cuman ini pas aku rekam itu ternyata ngeblank pas aku preview lagi, sehingga di sini aku cut saja teman-teman ya, seperti itu. Sayang sekali ini tidak bisa tak tampilkan gitu ya. Jadi kan aku ngerekodnya pakai OBS gitu ya, dan OBS-nya ternyata di sini kita perlu select di bagian ininya teman-teman, di untuk game itu ya, game capture. Nah, kalau nggak kayak gitu nggak kerekam. Jadi ini tetap kerekam, suaranya tetap kerekam, cuman untuk grafisnya yang belum. Nah, sedikit secara singkat kita coba untuk sampaikan. Ini game itu menarik ya teman-teman. Jadi kita itu kayak berada di suatu tempat yang itu tuh hampa gitu ya, dan di situ itu kan itu the way of life ya, jalan kehidupan kayak gitu. Dan kita itu bisa lihat berbagai macam. Jadi kayak misalnya pas dari kita lihat ada patung yang muda, jadi patung muda terus ya masih anak-anak kayak gitu, terus muda, terus baru tua, dan setiap patung itu mereka memiliki petuah, dan di sini nantinya kita akan kayak buka kunci juga gitu ya teman-teman. Dan ini ngeri ya, kayak di kalau kalian itu di anime Dragon Ball kayak gitu ya, kayak berada di langit itu ya gitu ya teman-teman, suasananya kayak gitu. Jadi ada awan-awan banyak sekali gitu sih. Ini the way of life, kalian bisa cobain sendiri. Nah gitu teman-teman, jadi cukup menarik teman-teman untuk game ini dia, The Way of Life Free Edition. Free Edition ya teman. Tadi ini ada yang pro berarti kalian bisa pakai ekspansi. Nah terus di sini kita bisa setting di bagian storage, kalian bisa lihat di sini. Ini kita bisa pilih another location, dan ini adalah tampilan another location di Linux teman-teman, seperti ini. Dan kita bisa atur ini teman-teman, jadi kita mengatur di mana drive mana yang kita gunakan untuk ini. Nah oke, di situ ya, jadi kita bisa menambah. Jadi ketika kita cobain, kita udah cobain langsung teman-teman, ketika kita jalankan kita load library yang memang sudah di download dari Windows, tapi itu gagal teman-teman, dan itu nggak recommended ya. Jadi kita perlu untuk benar-benar fresh di sini ya, kita install dari Linux-nya teman-teman, seperti itu, sehingga nanti aplikasi yang kita jalankan bisa kayak tadi yang The Way of Life tadi teman-teman, seperti itu, lancar. Nah ini aku ada RPG Maker, jadi ini tuh buat game RPG ya teman-teman. Dulu aku beli ini di Pasel, itu kan harganya murah gitu ya teman-teman. Jadi ini buat ini software ternyata bisa Linux ya, ini RPG Maker ini teman-teman. Jadi ini buat game RPG yang mungkin kalau sekarang udah tidak terlalu populer ya. Kalau dulu masih populer nih pas zaman-zamannya Nokia game-game yang semacam ini gitu ya teman-teman. Sekarang udah enggak, cuman ini bisa buat ngisi-ngisi Play Store teman-teman. Jadi kalau kalian itu punya toko di Play Store seperti itu, karena di sini itu dia support untuk compile ke Android teman-teman, seperti itu RPG Maker. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi gamenya itu sederhana, jadi 2 dimensi kayak gini. Itu teman-teman ya, untuk RPG Maker dia support di sini. Ini ada shipping manager, ini seperti ini. Tapi ini connect ke ini ya, server ya. Ini kayak PWA
apa ya, enggak kayak kayak game yang kita jalankan di browser gitu loh, jadi kita perlu connecting. Makanya dia installernya sedikit ya tadi, tidak bergiga-giga. Nah, kita akan cobain ini teman-teman. Ternyata dia pakai ini. Oke. Ternyata tadi dia pakai layar compatibility teman-teman. Aku kira dia udah benar-benar di support di Linux ya. Ternyata dia pakai layar compatibility. Tapi bisa ya, ternyata ya. Bisa di-include di dalam gamenya ya. Ini aku belum mengaktifkan Proton ya, teman-teman. Dan sayang sekali teman-teman, sayang sekali di sini sama kayak yang game yang pertama tadi. Ini bisa berjalan dengan lancar di sini teman-teman. Kalian bisa duel catur di sini ya dengan tampilan yang menarik. Kalian bisa lihat demonya ya di Steam. Cuman sayang sekali ini sama kayak tadi, ini blank screen yang direcord OBS sehingga kita tidak bisa menampilkannya untuk kalian secara langsung teman-teman. Ternyata di sini ya, karena ini full screen ya, kelemahannya sih itu, jadi langsung full screen gitu loh, jadi nggak masuk ke dalam itu capture screennya OBS. Nah, jadi tak ceritain secara pendek ya. Jadi ini game yang dia itu kan game catur, cuman ada visualisasinya kayak di Harry Potter kayak gitu loh, tentunya Harry Potter yang pas di apa ya, permainan catur atau gimana itu yang kayak gitu teman-teman. Jadi sensasinya sama kayak gitu, menarik. Dan ini support Linux, walaupun tadi itu kayak ada include engine compatibility layernya yang itu ya. Sayang sekali nih. Jadi sebenarnya tampilannya keren banget untuk Battle of Chess ini ya, versus chess ini. Sayang sekali tidak bisa tampilkan ya teman-teman. Visualnya bagus banget ya kayak di Harry Potter. Oke, di sini ya kira-kira kayaknya seperti itu aja teman-teman. Itu beberapa yang udah kita bahas, tapi yang jelas di sini kesimpulannya adalah ketika kalian itu pakai di Linux, di sini akan lebih baik ketika kalian itu memakai aplikasi atau software yang dia itu sudah support untuk Linux teman-teman. Walaupun kalian juga bisa pakai Proton ya teman-teman ya, seperti itu. Saya rasa di sini dari segi pengalaman ini lebih oke ketika pakai itu teman-teman. Walaupun di sini kalau kita bilang ya, kalau lengkapan ya lengkapan Windows ya teman-teman, yang versi Windows. Cuman ini kayak kalian itu ketika kalian itu punya Steam Deck ya teman-teman ya. Soalnya aku nggak punya ya teman-teman. Nah, kira seperti itu, dan banyak sekali varian game, bahkan itu ya Dota 2 pun juga dia sudah ada versi Linux teman-teman. Dan tadi kita udah cobain juga Dota 2, tapi nggak bisa ya teman-teman, yang kita udah download yang dulu ya teman-teman, ada di harddisk teman-teman ternyata, karena itu versi Windows teman-teman. Jadi enaknya itu ya, kalau di Steam itu kita bisa simpen library kita di flash disk, jadi kita tidak perlu download lagi, karena menang banyak banget teman-teman, ukurannya 40 giga itu 30 giga. Jadi game-game rata-rata segitu loh, bayangkan bro ya. Jadi untuk yang game-game di bawah 10 giga itu jarang banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ini adalah pengalaman kita pakai Steam di sini. Bye.